Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dan menyempatkan diri untuk ikut menyimak acara bincang-bincang yang akan diselenggarakan oleh HDI Jakarta dengan topik Design and Legal yang akan dibuat berseri. Dan kali ini adalah kali pertama yang akan membahas mengenai legalitas konsultan desain. Terima kasih juga sebesar-besarnya untuk partisipasi dan support dari Sunday yang spesialis di bidang blind and movable partition yang telah mendukung acara ini. Dan juga kepada narasumber kita, saya panggilnya tuh Mas Wicak ya, Mas Widi Wicaksono, sebagai notaris yang akan menjadi narasumber kita. Kali ini memang kita tidak membahas mengenai topik atau karya desain, namun kali ini lebih kepada sisi legalitasnya. Apa aja sih plus minusnya? Apakah perlu berbadan hukum? Apa aja pilihannya, CV dan PT atau PT? Ya, jadi nanti kita akan simak seru acaranya. Ya, sebelumnya kami persilahkan terlebih dahulu Ketua HDI DKI Jakarta, Ibu Ranu Skarvia, MSN HDI, untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bu Ranu. Terima kasih Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami HDI DKI Jakarta sebagai badan organisasi profesional yang mewakili desainer interior Indonesia secara aktif dan komunikasi bekerjasama di antara lain dengan para desainer dan para stakeholder yang memang mensosialisasikan acara atau profesi kita sebagai desainer interior. Pada saat ini saya berterima kasih kepada Bapak Widi Wicaksono yang menjadi narasumber pada siang hari ini dan pada Pak Arya yang menjadi moderator pada siang hari ini, dan satu-satunya sponsor kami pada siang ini hari ini adalah Sunday, itu diwakili oleh Ibu Eri ya Pak Arya ya. Di situ. Ibu Gentilia, Oh, Ibu Bu Gentilia Gentilia dan Pak Agung. Ya. Pak Agung, gitu. Terima kasih atas supportnya. Dan pada saat ini kita akan membuat series acara kita dengan acara seriesnya itu adalah Design and Legal. Ini pada season 1. Next season kedua dan ketiga akan kita, insya Allah kita akan membuatnya offline gitu, biar lebih teman-teman seprofesi interior dan arsitektur bisa lebih paham tentang legalitas di bidang kita. Mungkin saya tidak terlalu panjang lebar. Saya akan langsung silahkan ke Pak Arya dan Pak Widi untuk dapat berwebinar menjelang buka puasa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ranu atas sambutannya. Lalu kita simak dulu ya sejenak pesan-pesan dari Sunday yang akan ditampilkan sebentar lagi. Silakan Bu Mbak Ega. Sudah berusia lebih dari 39 tahun. PT Sandimas Inti Mitra yang membawa brand Sandi ini didirikan oleh ayah saya, Brunoto Suandri Arifin. Beliau lulusan arsitektur, lalu setelah itu memutuskan untuk bergerak di bidang operable partition. Our biggest product itu sebenarnya ada dibagi di Sunday. Yang pertama itu blinds dan yang kedua adalah movable partition atau movable wall. Kami memiliki tagline yaitu Innovating Your Space, karena kami juga dasarnya semua sebagai arsitek. Jadi kami tahu bahwa setiap ada desain kita berharap bahwa itu akan terbangun, bahwa itu akan terwujud. Alright, opening the curtains. Jadi awalnya memang partisi dulu sebenarnya kita mulai. Karena saat itu pun juga jarang partisi lokal, jadi kebanyakan import. Kita berlatar belakang sebagai arsitek juga, kalau brand juga praktisi. Kalau saya kayak dokter.
kayak dokter, Ah. praktisi arsitek. Ya, sedangkan saya benar-benar fokus wholly ke Sandimas. Untuk Pak Brun sendiri pun sebagai first generation fokus dalam CSR. Kita memiliki company, kita grow in this community, we grow in this country. Jadi it's the time for us to give back to community and also our country. Sebenarnya saat ini juga awalnya memang pasti dari idealis arsitek, pasti kita selalu mencari hal-hal yang baru, produk yang baru. Jadi pas waktu saya pertama kali bergabung untuk ikut melanjutkan, saya juga tadinya punya banyak visi misi yang umumnya arsitek pada pikirin ya. Oh, bisa nggak blindsnya panjang banget 20 meter gitu misalnya. All those impossible task gitu. Yeah. Kita tentu aja pasti akan melihat apa sih kekurangan produk kita, apa sih kelebihan kekurangannya, kita harus cari lagi jawabannya. Jadi kita sebagai user dan di sini Bran juga sebagai arsitek, di situ Bran akan selalu membawa masukan, selalu bilang ke tim, ini kalau misalnya desain ini itu bagusan misalkan untuk frame tuh tipis gitu misalkan, lalu untuk blind tuh bagusan tuh bidang besar gitu maksudnya, karena dari sisi klien saat ini itu mereka membutuhkan ini gitu, jadi kita mendapatkan masukan juga dari itu ya, dari sisi desainer juga, seperti itu. Dari desainer dan juga dari kebutuhan klien lah sebenarnya. Kita sekarang udah di generasi yang kedua, jadi sebenarnya perusahaan ini sudah berjalan 39 tahun. Lebih tua dari saya. Lebih tua dari. Jadi kakak saya. Ya. Kita udah melihat segala possibility yang terjadi. Ya, dan kita juga sebagai second generation pun sudah berjalan 10 tahun. Kita terus belajar, juga mengambil pengalaman apa sih yang sudah dialami oleh first generation. Lalu kita juga sebagai pemikiran second generation kita masukkan, kita gabungkan jadi satu. Kita cukup yakin sih kita expert di bagian ini. We love our company, so I hope that the customers also love us too. Yeah, we enjoy to be our teams. Hopefully it can radiate out as well. Service important for us. Kita berusaha untuk semua service itu kita jalankan dengan baik. Di mute. Ya, terima kasih. Videonya bagus banget. Jadi pengen langsung beli ya Pak Arya ya. Waduh. Ya. Pengen langsung pasang. Oke. Kali ini kami persilahkan untuk Ibu Janvilia Suandrea Arifin, Direktur dari Sunday Blind, untuk memberikan kata sambutan dan dua patah kata. Silakan Bu Janvilia, salam kenal. Halo Pak, salam kenal. Salam kenal Ibu. Halo Pak, ya. Halo. Saya mungkin tidak perlu berbicara banyak, sepertinya saya sudah berbicara panjang di video. Yang pasti saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan Sunday ikut serta dalam acara HDII ini. Terima kasih HDII. Dan saya juga mau mengucapkan semoga saja puasa kali ini lancar semuanya. Dan selamat menikmati acara bincang sore ini, sepertinya sangat seru dan sangat berguna sekali, especially untuk hari ini mengenai legal ya. Kayak legal itu suatu hal yang penting untuk setiap bidang. Dan I think selamat menikmati dan terima kasih. Terima kasih Bu Janvilia. Oke, ya, Sunday Blind sudah familiar di ini kita ya, di bidang kita, interior design dan arsitektur.
Tadi lihat videonya terakhir, ada movable partition yang itu akrab di hospitality biasanya, sampai 10 meter, 12 meter ya, dengan dorongan satu tangan yang hebat sekali. Kita juga udah sering bekerja sama, dan terima kasih banyak Bu Janvilia, kembali lagi kami izin kami mulai acaranya ya Bu. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nih narasumber kita yang ganteng ini. Mas Pakai Widiandoko sedotan lihat Wicaksono, sarjana hukum, magister kenotariatan ya. Mohon maaf Ya. kalau salah ininya karena cukup panjang. Yang biasa saya panggil tuh Mas Widi Wicaksono atau Mas Wicak ya. Ya. Mas Wicak mengenyam pendidikan ya waktu di sarjana hukum di Universitas Atmajaya, itu lulus tahun 2008 dan mengambil magister kenotariatan tahun 2008. Lalu mendapatkan SK Notaris tahun 2013 dan SK PPAT, yaitu pejabat pembuat akte tanah ya, Mas ya, Ya. 2017. Klien-klien beliau nih jangan main-main nih. Taman Safari Indonesia, Rans Entertainment. Followernya banyak nggak tapi? Mas sendiri. Yang penting Bagian segitu. foto sama Raffinya doang. Iya, iya. Oke, Ciputra Group, Sentul City, Bank BTN, BFI Finance, Wong Finance, Perbasi, bahkan Perbasi ya, Federasi Basket Indonesia ya, Mas ya. Basket Indonesia. Krakatau Engineering dan lain-lain, termasuk kantor saya. Jadi Salah sebelum satunya. kita mulai, mungkin nyimak lagi nih, ada kita dengerin dulu sedikit pesan-pesan dari bidang keanggotaan HDI. Silakan, Mbak Ivon, Mbak Ega. Oke, terima kasih untuk pesan-pesannya dari bidang keanggotaan. Tadi pesan-pesan tadi adalah untuk menampilkan bahwa gimana cara menjadi anggota HDI. Misalnya Mas Wicak ini kan juga tadi saya sebutkan mendapatkan sertifikat dari untuk notaris dan PPAT ya. Itu pun memang harus ada sertifikat tersebut. Begitu juga dengan desain interior. Jadi bila salah satu untuk mendapatkan SKA bisa daftar melalui HDI karena melalui badan inilah atau ya asosiasi inilah yang kita bisa mendapatkan sertifikat atau SKA yang tentunya teruji ya, yang sesuai dengan jalurnya gitu. Baik, kita mulai dulu nih. Jadi saya cerita dulu mengenai acara, mungkin ini bisa dibilang webinar atau bincang-bincang ya, supaya nggak terlalu formal lah gitu. Jadi perbincangan ini atau pembahasan ini akan dibagi 4 sesi. Jadi setiap sesinya akan berdurasi 10 menit. Kali ini kan nggak ada gambarnya nih, karena bukan gambar yang ditampilkan ya. Jadi bukan kayak presentasi desain seperti umumnya yang kita lakukan sebelumnya. Jadi formatnya akan kita bentuk tanya jawab. Ketika satu sesi ini yang selama 10 menit ini Mas Wicak untuk menyampaikan,
saya bisa aja menimpali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin itu bisa mewakili teman-teman semua di sini. Kadang-kadang ada hal yang kasus-kasus tertentu nanti kita akan tanyakan. Dan bila ingin bertanya di setiap sesi supaya nggak nunggu sampai selesai gitu sampai habis. Jadi bisa aja raise hand, nanti admin akan buka dan itu akan bisa open mic. Jadi bisa langsung bertanya, ya. Tapi pertanyaan itu please di saat materi itu sedang disampaikan pada saat sesi ini. Jadi nanti mungkin kalau bila belum, Mas Wicak akan bisa sampaikan bahwa nanti itu akan dibahas di sesi berikutnya, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, kita bisa mulai, Mas Wicak kayaknya udah nggak sabar lagi nih semuanya. Siap, Iya. siap. Sambil menunggu buka puasa ya, yang 2 jam lagi. Nunggu buka puasanya masih Ah, lama. Oke, silakan Mas. Mungkin kok Arya tegang sekali. Kalau haus silakan loh. Tapi jangan lupa batal. Khusus. Ya, off video dulu. Selamat berpuasa untuk yang teman-teman merayakan puasa atau melaksanakan ibadah puasa. Semoga lancar puasanya untuk kita semua. Ini saya mungkin yang paling junior di antara seluruh yang hadir nih mungkin. Kebetulan saya masih adik dari Pak Ari. Biasa dipanggil Pak Arya ya mungkin kalau di ini. Oke. Semoga sedikit ilmu yang pernah saya kenyam di pendidikan, di Atma dan di UI, terus kemudian dari berpraktek saya selama dari 2013, kurang lebih 11 tahun berpraktek, bisa kita sharing sedikit bersama. Nah, tolong di-share screen. Kita mulai dari kebutuhan desain interior, kenapa sih butuh badan hukum? Begitu ya. Karena kita melihat desainer interior mungkin banyak bergerak sendiri. Dengan PT, itu punya kendaraan untuk bentuk sebuah tim. Sebagai dasarnya manusia ini adalah makhluk sosial, kita nggak bisa bekerja terus sendiri. Perlu tim untuk mendukung kemampuan-kemampuan kita dan kita bisa tukar pikiran dengan teman-teman yang punya frekuensi yang sama untuk kemudian bergerak lebih maju. Nah, kerjasama ini jika dilembagakan dalam sebuah badan hukum, kita tidak bicara PT atau CV atau firma atau ya, kita badan hukum dulu. Ya. Kalau kemudian diejawantakan atau dilembagakan dalam sebuah badan hukum, ini kemudian komitmen untuk kerjasamanya bisa lebih terjaga. Karena kan kalau bikin badan hukum baik itu CV, PT, ataupun firma itu punya kekuatan hukum yang saling mengikat satu sama lain, hak dan kewajibannya juga dituangkan dalam sebuah dokumen hukum. Gitu ya. Sehingga dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan, kan kita selalu berhadapan dengan klien. Kalau kita punya badan hukum yang kuat, atau yang sudah terdaftar, karena kita nanti ketika badan hukum ada SK menterinya, ada dokumen legalitas, ada NIB, ada OSS, dan beberapa dokumen pendukung sebagai pengesahan bahwa kita ini berbadan hukum yang kuat, itu trust dari klien kita meningkat sangat. Karena kita bukan lagi pribadi sendiri yang bekerja sendiri, tapi sungguh sebuah PT yang memiliki tanggung jawab berbeda daripada orang pribadi. Ya. Kemudian juga untuk ketika bicara dengan klien, ketika kita mempresentasikan, oh ini gambarnya seperti ini, kita pakainya PT itu, oh ini nggak main-main ini, desainer interior ini. Karena dia punya tim juga untuk mendukung apa yang dia desain, apa yang dia presentasikan, apa yang dia gambarkan melalui gambar-gambar yang keren teman-teman sekalian. Jadi pride-nya pasti mendukung, apalagi seringkali kita dukung dengan kantor yang representatif. Ya, makanya
banyak orang bikin kantor sebagus mungkin, sebaik mungkin. Bahkan seringkali kantor lebih bagus daripada rumahnya. Karena apa? Kantor menunjukkan bagaimana salah satu sarana ya, nggak selalu, tapi salah satu sarana untuk nge-branding dirinya, nge-branding timnya. Nah, salah satunya adalah dengan PT. Dengan PT juga, tanggung jawab yang bisa dipikul itu jadi lebih besar. Karena apa? Bukan hanya orang pribadi per pribadi, tetapi ada sebuah entitas, ada sebuah lembaga hukum yang yaitu Badan Hukum PT itu menjamin bahwa pekerjaan ini bisa selesai dengan baik. Sesuai dengan apa yang dijanjikan. Misalnya, oke, kita akan gambar, kemudian disetujui, kemudian dibuild selama berapa waktu tertentu gitu. Itu bukan dia yang berjanji, tapi keseluruhan PT yang bersama dia di belakangnya. Ya, kita tahu orang keterbatasan tenaga, tangan kita cuma 2. Setiap manusia dibuat didesain oleh Yang Maha Kuasa, tangannya hanya 2. Dengan PT, dia punya tangan-tangan yang lain untuk mengerjakan pekerjaan yang di-request oleh klien. Ya, gambar orang yang ini, kemudian nge-build untuk preparasi, ya, sambil gambar, sambil disusun, sambil disiapin tempatnya, sambil di-order barangnya, gitu. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, tapi bersama seluruh tim. Sehingga tanggung jawab yang bisa dipikul lebih besar. Kalau kita mau dapat pekerjaan lebih banyak, kita harus punya representatif tim yang kuat. Oleh karena itu, tim itu dikunci dalam sebuah PT. Sama seperti Sunday tadi. Beliau bukan hanya ini, tapi beliau membuat sebuah PT untuk khusus menyediakan apa tadi namanya itu. Apa kok namanya tadi itu? Movable partition sama blind. Movable partition gitu ya. Sehingga mungkin dia yang motong kayu bukan beliau. Iya, tapi mereka punya tim yang arahannya dari beliau, kakak adik kebetulan tadi itu ya, dari itu kemudian siapa yang motong, siapa yang menyusun, siapa yang membuat, sehingga menjadi sebuah produk yang punya kualitas. Gitu. Karena apa tadi? Dia nggak sendiri, pasti dibentuk PT. Itu adalah salah satu contoh. Mungkin Korea juga punya PT kebetulan dibikin di saya, lalu kemudian kita bertukar pikiran, kita berbincang, oh ya idenya bagus juga ya bahwa punya PT, kemudian saya punya tim, sehingga saya tidak bekerja sendiri, saya bisa berpikir yang lebih besar lagi. Karena apa? Yang tugas saya sudah dikerjakan oleh tim-tim yang lain. Jadi walaupun tangan kita cuma 2, tapi kita punya tangan-tangan punya tangan-tangan bayangan untuk mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita. Dan tentunya dengan bentuk badan hukum, entah PT, badan hukum dulu ya, entah PT, entah CV, tentu lebih profesional. Trust-nya meningkat dibanding orang perorangan. Karena ketika klien berbicara dengan kita, itu kita sudah bicara bukan hanya kepada diri kita sendiri sebagai seorang desainer interior, tetapi berbicara atas nama tim badan hukum. Bahwa ini loh, kita siap menangkap semua request yang kalian butuhkan. Kita siap membuild semua kebutuhan yang kalian ingin, apapun kita siap. Tim kami siap. Gitu. Jadi badan hukum ini sebagai sarana untuk bisa kita menerima tanggung jawab yang lebih besar. Tentunya valuasi nilainya, nilai pekerjaan lebih besar, tentunya cuannya lebih besar. Karena tanggung jawab dan pekerjaan yang diberikan kepada kita lebih besar. Itu yang pertama. Mungkin bisa sambil naik sedikit ya. Biar ada gambaran. Lalu kita mengarah setelah tadi badan hukum, kan luas badan hukum itu banyak. Badan hukum di Indonesia ini ada PT, ada CV, ada yayasan, ada koperasi,
Tapi yang ada perkumpulan partai gitu ya, itu ada badan hukum semua. Tapi khusus yang berkegiatan dalam hal ekonomi difokuskan hanya 3 sebenarnya. PT, CV, dan koperasi. Nah, kalau koperasi ini syaratnya lebih kepada UMKM. Karena apa? Syarat koperasi itu beranggotakan minimal 20. Nah, kita untuk mengkomit 20 ini agak repot. Biasanya koperasi itu perkumpulan Gojek gitu ya. Perkumpulan ibu-ibu gitu ya. Dharma wanita biasanya koperasi. Ya. Nah, kemudian ada yang lebih small, lebih dikit lagi, beranggotakan minimal 2 itu ada PT dan CV. Bentuknya sering digunakan karena lebih fleksibel ketimbang koperasi. Koperasi itu harus jaminan guyup terus, nggak pernah kanan kiri harus lurus, tapi kadang-kadang menjamin untuk itu agak susah. Makanya orang-orang kemudian karena partnernya nggak banyak, mungkin berdua, bertiga, berempat gitu, nggak sampai 20, maka mereka melembagakan diri dalam bentuk PT dan CV. Nah, apa sih bedanya PT dan CV? Walaupun dua-duanya itu merupakan badan hukum ekonomi atau diperbolehkan memperoleh keuntungan, ya. Kalau yayasan kan dilarang memperoleh keuntungan, itu lembaga nirlaba kalau yayasan. Perkumpulan tergantung. Kayak HDII mungkin boleh memperoleh keuntungan, tapi digunakan keuntungannya untuk kemakmuran anggota, ya. Itu masih diperbolehkan sejauh itu. Nah, tetapi yang murni boleh keuntungan dan digunakan untuk apapun itu adalah PT dan CV. Ya, di mana perbedaan PT dan CV? PT itu peraturan dengan Undang-Undang Indonesia, yaitu yang terbaru, walaupun sudah agak lama, yaitu 40 tahun 2007. Walaupun dari 2007 sampai 2024 belum dirubah, tetapi peraturan itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga sampai dengan sekarang masih actual lah, masih bisa dipergunakan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Mau itu e-commerce, ya sekarang kan online, mau itu bahkan yang terbaru TikTok Shop mau jualan juga masih bisa diberlakukan. Jadi sampai dengan saat ini belum ada update ataupun peraturan terbaru. Termasuk Undang-Undang Cipta Kerja masih memberlakukan Undang-Undang CV yang asli. Jadi Undang-Undang PT ini cukup bagus, dibuat oleh anggota DPR yang RI yang tahun 2007 itu menjabat, karena sampai dengan berarti sudah hampir 17 tahun ya. 15-17 tahun itu masih oke undang-undang ini. Ya. Nah, PT ini sifatnya lebih global karena PT itu bentukan dengan singkatan perseroan terbatas itu sama bentuknya seperti PT-PT di seluruh dunia. Kalau di Malaysia ada SHD, SHB gitu ya. Kemudian di Jepang ada Co Limited Ltd gitu ya. Di beberapa belahan dunia hampir sama bentuknya seperti ini. Sedangkan CV itu bentukan peraturan Belanda atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. CV itu Commanditaire Vennootschap atau persekutuan perdata atau persekutuan perdagangan. Nah, karena CV itu berdasarkan aturan itu didasarkan pada KUH Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Belanda, maka CV hanya ada di Indonesia. Dulu sebelum ada Undang-Undang PT, pertama Undang-Undang PT itu tahun 1995. Kita kan begitu Indonesia merdeka kan proklamasi. Kami bangsa Indonesia segala macam. Nah, segala peraturan yang berlaku di Indonesia tetap berlaku. Kasaran proklamasi gitu ya. Bahwa semua termasuk undang-undangnya. Seluruh undang-undang Belanda kita masih pakai sampai sekarang. Salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih banyak kita gunakan. Sampai Indonesia membentuk peraturan terbaru sendiri. (2017) tuh. Itu sehingga peraturan-peraturan arsitek yang sebelum itu gugur. Dipakailah aturan yang terbaru. Termasuk CV. CV ini
di KUHD tidak dihapus, tapi silakan orang pilih karena CV sama PT bentukannya berbeda. Konsep hukumnya berbeda. Di mana PT itu orang menyerahkan modal, sejumlah modal yang dia mampu, untuk diserahkan atau dikunci dalam sebuah PT. Tetapi kalau CV, dia hanya modal ini, tapi juga modal pribadi. Sehingga keterpisahannya antara modal yang digunakan untuk PT dengan modal yang digunakan sebagai pribadi itu agak gray area. Oleh karena itu, anggota DPR Republik Indonesia membuat undang-undang sejak tahun 95, nomor 1 tahun 95, undang-undang PT yang pertama dengan konsep yang lebih sesuai dengan model perseroan terbatas di seluruh dunia. Yang kemudian diupdate lagi nomor 40 tahun 2007 undang-undang PT yang terbaru. Nah, itu udah sama dengan konsep PT karena kalau kita beda sendiri nanti orang ketika datang ke Indonesia, ini gimana sih konsep mereka akan rewel karena merasa bingung nih kebiasaan kita tuh kalau kerja kalau bikin badan hukum tuh begini loh. Kok kalian ada CV yang berbeda sendiri? Nah, maka kemudian kita bikin undang-undang perseroan terbatas dan melahirkan PT. Karena kan di dunia ini ada civil law, ada common law di seluruh dunia ini ya. Ada dua pembagian hukum. Ada yang civil law atau hukum sipil, ada yang common law atau hukum yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat. Nah, kita nih hukum Belanda, karena kita pernah dijajah Belanda dan kita masih mengikuti Belanda, maka kita civil law. Ya, hukum-hukum yang sama seperti persemakmuran Inggris gitu. Hong Kong, Singapura, Inggris sendiri, Selandia Baru gitu. Kita hampir mirip-mirip. Kita berbeda dengan Amerika yang menggunakan common law. Makanya kalau di US itu hakimnya tunggal. Lalu adanya juri mereka. Jadi yang menentukan salah atau enggak itu bukan kita, tapi juri. Kalau di Indonesia hakim tidak pernah tunggal kecuali putusan celah. Jadi minimal 3. Nah, semua keputusan di tangan hakim tuh. Sehingga perbedaan pandangan ini yang membuat beda kita dengan common law dan civil law. Nah, PT itu karena bentuknya sudah sama dengan badan hukum yang sejenis di seluruh dunia, maka PT bisa sebesar apapun. Ya, sedangkan CV itu lebih ditujukan untuk UMKM. Kenapa? Karena CV itu masih melekat pada harta pribadi. Ya, CV tidak bisa memisahkan antara harta mana yang punya ini badan hukum, mana yang pribadi itu tidak dipisahkan. Sehingga kan di Indonesia ini rata-rata masyarakat menengah lah, nggak menengah ke bawah, menengah lah, nggak menengah ke bawah banget, juga nggak tinggi-tinggi banget, sehingga lebih tujuannya CV untuk tidak dihapus karena sudah banyak dulu yang bikin, tetapi lama-kelamaan memang CV tidak banyak yang menggunakan. Orang lebih banyak bikin PTA, karena bisa modal sebesar apapun. Sedangkan CV kalau modal besar, pajaknya mereka akan menjadi trade loh. Ini kok pribadi punya uang banyak untuk bikin CV. Nah, makanya mereka membatasi diri. Ya, itu. Lalu kemudian perpanjangan belum tadi masih back dulu. Ini. Nah, kalau PT tadi misalnya kita serahkan 100 juta. Saya sebagai pemegang saham di PT itu menyerahkan 100 juta saya untuk dijadikan milik PT. Nah, itu terlepas tuh. Bukan harta saya lagi pribadi, tapi harta PT. Harta saya yang dituangkan dalam PT. Kita nggak bisa narik semau kita. Karena uang itu sudah dilembagakan dalam PT. Sedangkan CV itu melekat masih. Walaupun dalam prakteknya ya, seringkali saya mau tarik ya memang. Yeah. Memang silahkan namanya uangnya, karena kan uang itu kemudian ditaruh di bank, di rekening kan.
Ya. Penggunaannya bebas saja, tetapi secara hukum sebenarnya itu akan dikunci. Makanya di dalam syarat pendirian PT, cadangan minimal 20% dari modal yang disetor. Jadi 20%. misalnya saya setor 100 juta, Hmm. atau saya bersama dengan partner saya, karena syarat PT nanti kita bicara syarat PT. Itu minimal 2 orang. Itu syarat minimal modal, pengambilan modal adalah 80%, sehingga harus dicadangkan 20% sebagai dana cadangan. Hmm. Kenapa sih harus ada dana cadangan? Karena kan masyarakat taunya yang dibaca dalam akta bahwa PT ini bermodal 100 juta Hmm. untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang senilai 100 juta. Ya. Kurang lebih begitu. Nah, apa sih? Kenapa sih 100 juta? Kenapa sih PT itu harus ada modalnya? Karena seperti yang saya jelaskan di sini, trust sekali lagi. Hmm. Umpamanya begini, saya disuruh, kebetulan rumah saya di Cibubur, saya disuruh ke Pluit. Tapi saya mengaku saya hanya punya sepeda. Maka saya ke Pluit tidak mungkin dalam waktu 1 jam sampai. Karena saya hanya punya sepeda. Tetapi jika di dalam akta saya bilang, saya mau ke Pluit, saya punya Lamborghini misalnya. Itu saya bisa ke sana dalam waktu 15 menit. Lewat tol itu. Nah, karena apa? Orang tahu saya punya Lamborghini. Saya punya modal yang mampu mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Misalnya pekerjaan pembangunan hotel Santika dengan proyek nilai 10 miliar misalnya. Nah, kalau modal saya 100 juta, bagaimana saya bisa mengerjakan proyek 10 miliar? Dan Santika sebagai klien pemberi order, dia akan melihat kita. Modalmu berapa untuk bisa mengerjakan ini? Kan kita pitching ya, kerjasama, bukan pitching lah. Pokoknya ditanya dulu sebelum pitching, Pak Arya, saya mau ada proyek pembangunan Santika nih, senilai proyek 10 miliar. Coba Pak Arya tolong sampaikan PT Bapak punya kekuatan apa untuk mengerjakan proyek ini. Kita pasti satu presentasi pengalaman kita. Saya punya proyek, punya capability ini. Tim saya lengkap. Arsitektur saya ini. Saya bisa ini selain gambar ya. Gambar saya seperti ini. Lalu kemudian modal saya sebagai PT segini. Nah kan terlihat, oke, ketika klien lihat semua capability kita, lalu kemudian dia setuju, oke, saya anggap Anda bisa. Nah, kenapa sih badan hukum ini menjadi sarana nyata untuk bisa memperlihatkan kemampuan kita? Karena kemampuan otak itu tidak ada yang bisa melihat. Orang bisa lihatnya dari sebuah badan hukum. Misalnya katakanlah PT lah kita gampangnya. Kenapa? Di situ ada siapa sih di dalam PT itu yang mengerjakan? Oh, ini desainer semua nih. Keren-keren ini, saya tahu nih produk-produk dia nih, gitu kan. Oh, keren nih. Kantornya kan kita sering, kenapa sih orang berkantor di Sudirman? Karena itu kantornya di Sudirman. Sewa itu kalau beli apalagi, kalau sewa ya 100 juta lah sebulan. Sebulan loh. Berarti kalau kemudian setahun, nah itu sewa aja 100 juta. Masa sih nggak mampu mengerjakan ini? Makanya trust itu naik. Makanya orang sebisa mungkin berkantor di Sudirman, di MH Tamrin. Tujuannya apa? Untuk menaikkan pride dia, untuk menaikkan trust-nya klien. Walaupun tidak wajib, tidak selalu, tapi umumnya orang bersaing biasanya begitu. Kayak teman-teman kami kantor notaris gitu, kalau kantornya di jalan yang mentereng, wah ini kantor bukan kaleng-kaleng nih. Gitu. Ya, apalagi ketika datang ke tempat klien didukung oleh tim. Jangan pernah datang ke tempat klien sendiri. Kalau perusahaan semakin besar, semakin banyak tim yang dibawa. Apalagi misalnya ke Santika ya, bawa minimal 4-5 orang. Gitu dia udah pasti, timnya Walaupun nggak keren. ngapa-ngapain ya. Walaupun nggak Belum ngapa-ngapain, duduk orang doang ya. udah. Iya, baru bawa belum ngapa-ngapain. Nih, tapi kita harus bisa menjelaskan.
Ini siapanya Pak? Tantenya mungkin dibawa gitu kan? Mantunya jangan sembarang dibawa Nah, juga ya, tapi iya, iya. Nggak kerja maksudnya dong, ini tapi. perkenalkan diri, saya adalah head designer Hmm, misalnya, hmm, gitu kan? hmm, Di sini ada co-designer bagian partisi, hmm. ya. Di sebelah kanan saya desainer bagian gantung-gantung misalnya. Yang di sini bagian electrical, ya. Jadi tim yang saya bawa ini pasukan yang mumpuni Hmm, untuk mengerjakan apapun yang Anda minta, hmm, gitu loh. Jadi bukan main-main timnya, apalagi dituangkan dalam sebuah PT. Wih, ini timnya udah datang dengan pasukan lengkap nih, semua mau ngerjain apa aja kita bisa nih, gitu. Jadi semakin menaikkan, gitu ya. Ini mulai sedikit agak keluar dari perbedaan CV dan PT kayaknya, tapi nggak apa-apa, sedikit-sedikit ya, ya. sedikit-sedikit. Ini Oke, udah masuk ke sesi 2 nih. Sebenarnya udah mulai masuk ke syarat pendirian PT ya, karena sedikit-sedikit udah disinggung nih sebenarnya, sedikit-sedikit. betul, Ya, betul, karena betul, modal tadi ya. Ntar kita tanya tentang betul. modal. Mungkin coba lihat Baik, baik, next baik. slide ya. Oke, Oke. terima Ini kasih. sambil nimbrung-nimbrung ya, kalau ada pertanyaan di tengah-tengah boleh, biar takutnya nanti ada yang bertanya atau ada yang chat, itu ada beberapa temen yang chat tuh kayaknya. Ini lebih ke info dulu. Nanti kalau Oh, akan baik, ganti info sama dulu. tim, ya. Oh, baik, Tinggal baik, baik. Oke, baik ya. Siapa tahu ada yang tanya, tinggal raise hand, ya, kemudian kita bisa ngobrol. Jadi lebih ke liquid aja lah. bincang-bincang, Makanya lebih ini aja casual ya. Jadi kita ya ya, semi casual podcast aja, lah. nggak selalu dengerin dari saya aja. Ya. Tapi kalau ada pertanyaan langsung aja, Hmm. supaya sesuai dengan yang dibutuhkan kakak-kakak sekalian. Hmm. Kakak-kakak aja saya panggil. Oke, bisa saya lanjut dulu ya, Ya, mungkin slide lanjut berikutnya dulu. ya. Nah, ya. Nah, ini mulai Baik. yang setelah ini nih, mulai syarat pendirian. Ya, nah syarat pendirian. Dokumen. Syarat dokumen itu sangat mudah karena hanya KTP, Hmm. KK, NPWP. Hmm. KTP untuk apa? Untuk menentukan siapa sih orangnya, ya. Usianya udah cukup belum, gitu ya. Karena usia pendirian PT minimal 21 tahun. Bukan Minimal. 17, bukan 18. Oh. Tapi 21 tahun. Kenapa? 17-18 itu hanya usia dewasa identitas. Iya. Tetapi usia dewasa perbuatan hukum. Karena perbuatan hukum itu Oh. dia harus berpikir. Hmm. Dia harus sadar. Dia harus mengetahui apa hak dan kewajiban pada saat dia signing. Hmm. Pada saat dia melakukan perbuatan hukum tersebut. Hmm. Jadi undang-undang mensyaratkan 21 tahun itu usia untuk matang berpikir sebagai subjek hukum. Hmm. Ya, dokumen. Jabatan, syarat jabatan. Nah, saya beberapa kali di kedatangan teman-teman dari ASN, Hmm. anggota baju hijau atau baju coklat gitu ya, Coklat, kalau ya. Iya, iya. Boleh nggak? nah ini jadi untuk sesuai dengan Permendagri tahun berapa saya lupa, Hmm. itu setiap ASN, Hmm. setiap anggota, Hmm. baik itu anggota kepolisian ataupun anggota angkatan bersenjata, itu wajib izin atasan. Hmm. Kenapa? Karena tugas mereka bukan untuk nyari untung. Hmm. Tugas mereka melayani, melindungi, mengayomi Masyarakat. masyarakat. Kok nyari cuan? Nggak boleh. Hmm. Tugas kalian itu mulia, Hmm. melindungi, mengayomi, ya, melayani masyarakat. Oke. Jadi, kalaupun ternyata diminta karena tugas, ya kan, harus izin atasan dulu. Oke. Kalau Atasan, ya, BUMN. silakan. Kalau Nah, BUMN. termasuk pun BUMN, Oh gitu, nggak boleh. termasuk pun Harus BUMN. minta izin atasan. Iya, karyawan, misalnya KTP, makanya KTP itu sering kadang-kadang nggak sesuai ya. Padahal beliau ini tapi tulisnya karyawan swasta gitu. Untuk Oh. mengamankan posisi sebenarnya. Oh, oke.
Tapi sebenarnya kalau memang karyawan BUMN harus, karena kan namanya karyawan BUMN. Mereka Ya. tuh kan udah digaji negara, ngapain lagi bikin PT? Kan PT itu konsepnya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hmm. Hmm. Kalau mereka berada di BUMN, Hmm. tapi mencari keuntungan sebesar-besarnya, wah Ah, ini iya, iya. maaf Konflik bahaya kepentingan nih. ya. Konflik Konflik kepentingan. of interest istilahnya. Hmm. Ya, Oke. enak di dia dong. Dia jadi Ya. pejabat terus dia yang mencari keuntungan. Karena Dia apa? dapetin proyeknya sendiri ya nanti ya. Betul, karena begini. Ya. Istilahnya kalau kami ya, kita lah, bukan hanya Hmm. kami. Kita Hmm. misalnya gambar, Pak saya mau gambar, berapa Bapak? Misalnya 1 juta per meter persegi. Nanti mahal lah, maaf nih ya, mahal lah. Ke toko sebelah ada yang 950.000. Dia ke toko sebelah. Hmm. Tapi kalau di kementerian ataupun di ASN nggak bisa geser. Hmm. Saya ngubungin Pak Lurah nih. Hmm. Pak Lurah, saya mau bikin KTP, nggak boleh. Lalu saya ke lurah mana lagi? Kan nggak ada. Nggak Lurahnya bisa. cuma 1. Ya, Cuman ya. Bapak. Lalu Ya. saya ke lurah mana lagi, Pak? Hmm. Apa saya pindah domisili? Ya saya beli rumah dulu dong jadinya. Ya. Makanya itu mereka dilarang konflik of interest, dilarang memperoleh keuntungan karena mereka 1 udah digaji negara. Hmm. Ya. 2 ya memang bukan kapasitas beliau untuk, kalau sudah mau jadi ASN harus siap jadi melayani, mengayomi, melindungi. Ya. Tidak boleh mencari. Kalaupun itu dibutuhkan demi tugas ya. Hmm. Karena kan beberapa PT juga PT BUMN, PT plat merah. Ya. Ya baru ditugaskan karena memang dalam rangka keuntungan itu juga dikembalikan untuk masyarakat. Ya. Ya untuk negara istilahnya. Ya misalnya Jakpro, Jakarta Property gitu kan. Ya. Itu kan memang untuk juga digadang-gadang, saya nggak tahu lah pembukuan itu ya. Untuk kembali ke Jakarta lagi untungnya. Ya. Misalnya ada lagi pembangunan apa, waduk misalnya gitu kan ya. Terus kemudian airnya irigasi kemudian menghasilkan PDAM, perusahaan daerah air minum gitu kan. Itu kan ditujukan untuk masyarakat juga. Ya. Kayak PLN kan PT juga. Ya, PLN kan juga untuk negara. Jadi diperbolehkan harus izin atasan. Ya. Gitu, ya. Terus kemudian syarat minimal 2 orang. Nah, ini kalau kita bahas kenapa harus 2? Ya. Itu panjang itu, bisa Ya. 5 SKS itu Jangan. untuk menjelaskan. Ya, ya. Jangan ya. Ya, Jadi ya. syaratnya 2. Kenapa? Karena konsepnya perseroan itu adalah perjanjian. Ya, janji bukan saya berjanji gitu. Akan setia seumur hidup gitu, bukan begitu. Tapi janji kepada pihak lain untuk komit dalam sebuah PT. Ya. Maka harus butuh 2 orang. Ya. Ada sekarang Kementerian Hukum dan HAM membuat PT perseorangan. Iya. Nah, kalau PT perseorangan konsepnya sebenarnya kayak CV sebenarnya. Melekat ke harta pribadi cuman sendiri. Nah, ini PT perseorangan ditujukan untuk UMKM. Tidak mendapat trust-nya dari klien karena kita sendiri lagi. Iya, ya. Yang mau kita dapat itu kan adalah bahwa kita ini tim solid. Ya. Tim solid yang siap menangkap semua request para klien. Nah, kalau sendiri ya tidak meningkatkan terlalu signifikan. Karena walaupun bentuknya PT, tapi sendiri. Cak, 2 orang ini kan dulu nih ada banyak pertanyaan, kadang mewakili ya. Bahkan saya sendiri juga inilah pernah gitu ya. Suami istri boleh nggak? Oke. Nah, kalau masih jadi suami istri intinya dulu. Suami istri dilarang membuat PT secara bersama kecuali ada pisah harta. Oke. Kenapa antara suami istri dilarang kecuali ada pisah harta? Karena suami istri ketika menikah tanpa perjanjian pisah harta, itu harta mereka bersatu. Sehingga mereka merupakan satu individu
yang tidak dipisahkan secara subjek hukum. Hmm. Sehingga perjanjian antara seorang subjek hukum dengan subjek hukum yang lain tidak tercapai. Iya, iya, iya. Maka kalau suami istri itu tetap mau ada di dalam PT, dia harus ajak lagi orang lain. Jadi harus ada 3 orang di dalam PT tersebut. Oh, Agar boleh. suami istri masih Ah, boleh, asal suami istri itu ajak bisa. orang sehingga sahamnya punya bertiga. Oh, oke. Ya, punya bertiga. Tetapi menjadi double pajak. Makanya Karena orang, ah, karena iya, suami punya saham suami. Yang istri jadi kena saham suami, kena kena saham saham istri. juga. Betul. Karena pas Pajaknya. perdagangan keuntungan itu kena pajak. Betul, karena kan dapat dividen. Kalau saham tuh nanti di akhir tahun dapat dividen. Jadinya orang memilih mundur salah satu. Either Ya, suami yang mau maju atau istri yang mau maju. Ya karena kan ya, digabung, lalu ajak orang lain saja. ya. Itu karena kalau misalnya dia tetap di situ ya pajaknya jadi double-double. Ya. Oke, for info buat teman-teman atau rekan-rekan yang ngikutin. Jadi memang kita sekilas ini bahas PT-nya dulu. Pasti ada related sama pajak. Tapi kita nggak fokus di pajak kali ini karena bisa melebar jauh. Jadi kita, for info, kita akan bahas ini dulu. Next, nanti kita bahas yang pajak di sesi kedua. Makanya ini harus berseri. Jadi ini karena semua related ya. Kenapa tadi seperti Mas Wicak bilang, pembagian dividen, keuntungan, ya siapa aja yang boleh ikut, pembagiannya gimana. Oke, Mas Wicak, saya lanjutin sedikit nanya. Kalau ayah sama Silakan. anak boleh nggak? Pokoknya Boleh, minimal kalau ayah 21 sama tahun ya. anak. Kakak adik. Kakak adik silahkan. Karena Oke. kakak adik yang membuat suatu persatuan harta bersama itu kan hanya suami istri. Hanya suami istri ya. Oke. Ayah anak beda subjek hukum dan beda, tidak ada persatuan harta. Kakak adik tidak ada persatuan harta. Hanya suami istri yang membuat persatuan harta. Jadi silakan aja. Ah. Ayah sama anak atau ibu sama anak atau anak sama anak gitu, kakak adik. Kayak tadi kan PT yang Sunday kakak adik beliau. Silahkan. Oke. Silahkan. Oke. Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan. Saya akan info, tapi kalau misalnya belum related, nanti kita bisa bahas di mungkin setelah syarat pendirian PT ini ya. Ini pertanyaannya adalah, apakah PT bisa dipinjamkan ke orang lain? Ya, Nah, kalau oke. misalnya belum, nanti kita bahas di ini. Nggak apa-apa, terserah. Tergantung Mas Wicak. Ada saya bikin tender. Itu kaitannya biasa pinjam PT itu karena tender. Nanti saya cerita diskusi. Oke. Diskusi di sesi berikutnya ada. Oke. Tapi saya catat juga di sini untuk Jadi itu pinjam ini PT minimal ya. 2 orang dulu ya. Ya. Ya, ya. Syarat letak kantor. Oke. Kalau syarat letak kantor ini nanti kan sekarang zaman digital sudah ada Sherlock. Iya. Jadi selalu kita minta Sherlocknya dong Pak, kantornya gitu. Oke. Karena nanti kemudian dari PTSP, dari OSS, itu akan mengecek zonasi di mana kantor itu berada. Yang pertama, tujuannya adalah mengetahui bahwa kantor itu dalam zona yang diperuntukkan untuk kantor. Jangan sampai istana negara dijadiin kantor gitu kan. Terus latihan tembak Brimob dijadiin kantor gitu kan. Ya, lokasinya di situ gitu ya. Lokasinya dia tag di situ. Aduh. Ya. Pak, ini kok karena kan gini. Pertumbuhan PT itu cepat sekali. Dulu kan bikin PT sampai 3 bulan, 4 bulan lama. Kenapa? Karena banyak birokrasi. Ya. Harus survei kantor, harus dicek. Sekarang nih pemerintah udah, kalian Sherlock aja. Begitu itu zonanya oke, ya silahkan bikin. Makanya juga banyak orang bikin virtual office. Kenapa? Virtual office itu yang sudah pasti aman. Orang sewa, belum punya kantor, office, ya. dia sewa kantor. Kalau di virtual office itu sudah aman karena zonasinya sudah memenuhi persyaratan. Betul. Tapi untuk jasa, virtual office menjadi, apalagi kita ya, jasa yang tetap harus ketemu klien. Itu agak
kurang istilah bahasa gaulnya. Kenapa? Karena orang kan datang ke kantor kita. Ya. Orang datang ke kantor kita, dia melihat Ya. gimana sih kantor kalian. Ya. Makanya tadi saya bilang kantor sebagus mungkin, sementereng mungkin, karena orang pasti ngelihat. Diskusikan di kantor, Pak, saya mau bikin gedung ini ataupun rumah, saya pengen desain yang bagus gitu kan. Gimana dia bisa mempercayai kita kalau virtual office numpang kantor? Sekali lagi tidak mendiskreditkan. Iya, iya. Bisa saja orang bisa bertemu di Iya. mall gitu ya. Officeless loh banyak Bisa. sekarang sejak pandemi. Iya, orang biasa, Pak. Saya di mall aja boleh ya ketemunya karena rumah saya jauh kan, nggak selalu rumahnya dekat dengan kantor kita kan. Silahkan saja, tetapi jangan lupa kita tetap harus mempersiapkan kantor yang representatif untuk trust itu kebangun. Seenggaknya Ya, lokasi untuk ini ya, untuk didaftarkan di PT itu. Ya, even betul. virtual Kalau office gitu, sementara bukan contohnya ya. awal-awal virtual office pun silahkan aja sih, silahkan untuk membentuk tim ya. Kita memang belum ada kantor dedicated kantor, ya nggak apa-apa juga. Kita pakai virtual office nggak apa-apa, tidak ada larangan. Melenceng sedikit. Kalau misalnya Silahkan. kayak zonasi yang belum atau telat ditetapkannya sebagai zonasi komersil, misalnya Ya, nih contoh, waktu itu ya, Antasari itu masih ya, perumahan, ya, tapi kan convert tuh kebanyakan menjadi tempat usaha kan? ya. Itu Pemda atau pemerintah biasanya ini nggak sih lebih cepat untuk merubah itu atau gimana tuh? Kalau pernah nggak bermasalah dengan itu? Jadi kaitannya dengan kantor adalah terkait modal. Kalau modalnya kecil, umumnya pemerintah nggak masalah lah. Oh, berapa? Mendorong. Batasnya nggak ada? Batasnya itu di modal kecil sampai dengan 500. Oh, 1 sampai miliar sekarang satu. Jadi 1 miliar. modal mikro itu di bawah 50. 50 sampai 1 miliar itu kecil, mikro kecil. Kemudian 1 sampai 5 menengah, 5 sampai seterusnya besar. Oh, oke. Jadi lebih bebas nih ya, yang kalau di 1 miliar ke bawah itu masih bisa misalnya kan ada orang-orang sekarang usahanya konten di rumah, ya mau supaya dia berbadan hukum atau apa sehingga pajaknya lebih terdetek dengan baik atau apa, itu bisa dilakukan, atau kantor kecil gitu yang Nanti kan pada saat kita Sherlock akan ke detect Akan zonasi. ke Zonasi cek ya? tetap ada sih. Tetap di zonasi. Ya. Tetapi tidak terlalu terkunci terkait ini bisa atau tidak bisa. Tapi pemerintah lebih silahkan bikin. Nanti zonasinya jika ditolak dia akan tidak bisa di zonasi tersebut gitu aja sih paling. Oh, oke. Ya. Kita harus di tempat lain. Tapi kita nggak bisa sembarang tag klaim juga. Karena dengan itu kita harus menyertakan perjanjian sewa kalau kita sewa. Iya, betul, perjanjian sewa ya. Perjanjian hak milik atau sertifikat rumah kalau kita milik sendiri. Jadi tidak sembarang tag juga memang. Gitu kan. Nanti kan pemerintah suka random checking. Walaupun hampir jarang banget sih. Ya. Dia biasanya pada saat pengiriman NPWP dia akan melakukan pengiriman langsung. Ya. NPWP online. Betul. NPWP online kita dapat kartu secara online bisa. Tetapi fisiknya itu akan sama SKT, surat keterangan terdaftar dari pajak, dia akan, karena kan yang mungkin nagih ini pajak. Ya. Kalau klien kalau apa ya terserah ya kalian kerjasama atau enggak. Tapi sebagai lembaga pemerintah, orang pajak ini nagih kan pasti pajaknya, maka dia harus tahu kantornya di mana. Ya. Biasanya mereka, kalau misalnya kantornya kurang representatif, mereka akan membuat rekomendasi untuk pindah kantor juga. Oke. Kalau ada yang mau bertanya silahkan lo ya, raise hand ya. Karena mengenai tempat kadang-kadang itu jadi pertanyaan. Biasanya dia bikin berkonsultan, ya mendirikan konsultannya dari rumah, start awalnya kadang-kadang suka gitu. Dimulai dari 2 orang, ya paling efisien itu dari rumah, kadang-kadang memang udah seringnya. Dari rumah dia sewa rumah di daerah perumahan, dia bikin kantor gitu ya. Jadi kadang-kadang berawal dari situ. Oke. Lalu syarat ini belum ini ya disampaikan ya. Syarat modal yang tadi kan udah ya, biaya berapa. Tapi skalanya ada nggak sih, misalnya
skala, kan tadi ada yang dibilang kecil atau itu boleh skupannya boleh nasional atau gimana? Atau hanya di area tertentu, radius berapa kilo gitu misalnya, atau di provinsi tertentu? Enggak? Atau Oke, Heeh. nggak ada. Itu di Ada. seluruh dunia bahkan. Kalau Oh, sudah boleh. konsepnya PT, kita Aha. boleh melakukan seluruh kegiatan usaha di seluruh dunia. Oh, nggak Ya, tergantung modal misalnya. nih. Kenapa? Nggak tergantung modal. Tidak Oke. tergantung modal. Hmm. Tidak tergantung modal. Misalnya nih Hmm. saya coba ya. Hmm. Jadi Eh, saja siapa tahu ya dapat proyek di Singapura atau di Nah, dapat Malaysia. proyek. Mm-mm. Nah, konsepsi dapat proyek nih yang harus jadi gini. Kalau tadi partisi, dia akan ekspor ke Singapura kan? Oh ya, kalau itu Jadi barang ya, barangnya berupa aja barang. yang sampai ke Singapura. Oh iya, 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 betul. Barangnya ya. Barangnya saja. Nah, maka dia kemudian kena pajak. Paling kena Ya. pajak ekspor gitu Oh. aja. Tapi kan pemerintah sekarang lagi menggalakkan ekspor. Ya. Jadi justru mungkin pajaknya bisa lebih kecil. Ya. Mungkin hanya PPh hasil ekspornya aja, tapi untuk kegiatan ekspornya dipersilahkan. Karena pemerintah sedang menggalakkan ekspor. Beda kalau impor. Kalau impor kan barang orang kita masukin. Nah, jadi kan mengurangi TKDN. Sekarang kan pemerintah lagi menggalakkan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Ya. Ya, bagaimana produk-produk kita ini digunakan sendiri oleh kita atau bahkan digunakan oleh orang asing dengan cara ekspor. Jadi sedapat mungkin kalau kita bisa jual ke Singapura dan layak menurut standar ekspor, ya lebih bagus. Nggak terbatas, silahkan. Dengan PT kita bisa Ya. lakukan itu. Karena memang syaratnya beberapa tempat syarat ekspor berbadan hukum. Seringkali Bea Cukai sebagai lembaga pengatur ekspor impor meminta badan hukum mana Pribadi untuk susah ya? melakukan ekspor. Kayak pribadi, Kenapa? kalau pribadi atau CV akan lebih Kalau sulit. pribadi nanti pemeriksaan barangnya mungkin agak repot. Karena kan setiap pribadi kan kadang ngekspor minggu ini ekspor gula, minggu depan ekspor kopi, kok nggak jelas ini. Tapi kalau PT-nya bidang usahanya Oh, bidang usaha. A gitu ya, pasti dia mengerjakan yang bidang usaha A terus gitu loh. Oke. Misalnya ekspor motor ya motor, terus nggak minggu ini motor, minggu depan palawija, minggu depan sarung gitu kan. Makanya mereka minta badan hukumnya mana, Ya, gitu selalu di awal. Oke. Lalu kalau misalnya melanjutkan ke ini ya, hak dan kewajiban bersama oleh PT, bukan oleh pribadi orang saja. Jadi yang tanggung jawab ya, istilahnya tentang tanggung jawab. Sampai sejauh mana tanggung jawab itu kan ada ini nih, direktur, ada komisaris, sama pemegang saham. Kemarin kita bahas mengenai yang tertuang di akte di situ otomatis direktur atau bukan? Ataukah direktur itu otomatis yang punya? Atau yang tertera di itu komisaris itu siapa sih yang punya apa? Yang punya PT atau bukan? Oke. Sedikit info di situ Coba ya. ke organ PT. Ini kita sambil lanjut ya sebagai organ PT. Ya. Organ PT. Ya, organ PT dulu. Baru nanti kita mundur ke tameng tadi. Jadi organ PT ada 3. Ada pemegang saham sebagai owner. Ini ownernya ya. Owner, pemegang saham itu owner, bukan kalau punya jabatan direktur, punya jabatan komisaris itu belum paling keren, belum. Belum. Karena ada di atas itu adalah owner, yaitu pemegang saham. Ya, kalau dia bilang saya ini PS loh, pemegang saham loh. Nah, itu baru kita boleh angkat topi karena dia owner. Tapi kalau jabatan direktur itu harus ditanya dulu, Bapak owner bukan, apa karyawan. Karena direktur itu bisa diangkat tanpa harus punya saham. Betul. Komisaris juga bisa diangkat tanpa harus memegang saham. Seperti sering kita lihat belakangan ini sejak pemilu ya. Apa namanya, ketua tim TKN diangkat jadi komisaris gitu kan. Ketua ini diangkat jadi direktur. Dia hanya punya jabatan.
tapi bukan pemegang saham. Mm-mm. Ya, karena untuk BUMN pemegang sahamnya siapa? Ya kita semua, rakyat Republik Indonesia. Ya, Jadi di PT BUMN itu pemegang sahamnya ya Republik Indonesia, rakyat yang punya saham. ya, 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 Pak Menteri Pak Erick Thohir itu hanya nunjuk siapa ya yang bagus, siapa ya yang bagus, gitu aja. ya, Tugas beliau tuh enak banget ya tugas beliau ya, ya. nunjuk-nunjuk orang untuk kerja. Nah, jadi pemegang saham ini bisa aja lalu menjabat lagi sebagai direkturnya, ya, karena Nah, kadang dia yang kebetulan, mengelola ya, mengelola betul, perusahaannya sendiri, gitu kebetulan ya. untuk Hah? beberapa PT Hmm? yang istilahnya PT-PT yang umum di masyarakat, Ya, sebagai pemegang saham, saya juga pengen mengendalikan. ya. Karena pengendali dari PT adalah direktur, Mm-mm. sedangkan komisaris adalah pengawas atau mengawasi kerjanya direktur dan arahnya PT ini sesuai nggak gitu. Hmm. Makanya yang komisaris itu ditunjuk yang galak-galak kayak Pak Ahok gitu kan, komisaris utama Pertamina Mengawasi itu ya, mengawasi. mengawasi kamu nakal nggak, kerjanya mau bener nggak gitu, uangnya Ya, dipakai bener nggak misalnya gitu. ya. Mm-mm. Ya kalau direktur, nah kan biasanya direktur memang jabatan yang keren karena dia menentukan arah kanan kiri direktur. Ya. Tetapi kita mesti lihat apakah dia juga pemegang saham bukan. Gitu. Kalau dia pemegang saham iya, direktur juga itu baru kuadrat hormatnya tuh. Karena dia ya owner seperti Ko Arya ini kan juga salah satu pemegang saham juga Skip. direktur. Skip. Ya, sekilas Gitu. ini kan Dan waktu kita agak ini ya, kita coba di per ini supaya nanti ada space ya, untuk waktu untuk oke. tanya jawab lebih banyak. Sambil tanya di sela-sela ini nggak Ya, apa-apa loh, betul. silakan loh. Ya. Oke, ada pancingan-pancingan yang akan saya tanyakan seperti ini. PT ini kan entitas badan hukum. Iya, Lalu kita nggak usah bayangin kita kayak sekelas multi level itu ya, national company gitu loh, nggak gitu. Yang iya, mungkin kayak kita as a consultant design gitu ya, design consultant iya. yang punya PT. Ketika kita ada perjanjian PT ke PT dengan orang lain, dengan klien kita, ketika mereka PT-nya dibeli, PT-nya nama PT-nya sama nih ya, ganti kepemilikan, tanggung jawab mereka menerus nggak? Atau karena orang lamanya ganti, Oke, SPK kita nggak berlaku? oke, Hmm. ya. Ini masuk ke tameng sebelumnya. Ya. Sambil saya bahas nih yang sudah saya siapkan juga. Hmm. PT itu tameng designer Hmm. interior untuk kemudian menjadi sebuah entitas yang mempertanggungjawabkan pekerjaan. Jadi tanggung jawab ini bukan lagi pribadi, tetapi Bukan pribadi. bersama-sama. Hmm. Oke. Makanya saya sebut tamengnya. Karena apa? Bukan tameng untuk kita menghindar ya, tidak. Tameng untuk dapat kita mengerjakan bersama, menyelesaikan pekerjaan, sehingga memperoleh goal yang diinginkan oleh klien. Maksudnya seperti itu. Hmm. Ya. Nah, konsep bahwa tanggung jawab itu bukan di seorang interior designer doang, tapi tanggung jawab bersama, tanggung jawab PT. Karena yang menerima pekerjaan ini PT-nya. bukan seorang desainernya doang, Betul. tapi PT-nya, Hmm. seluruh entitas PT. Jadi hak dan kewajibannya, terutama kalau hak ya mungkin payment lah, jelas. Ya. Tunggal itu ya, payment selesai. Hmm. Kewajibannya ya mulai dari gambar, ngedesain, Tetap jalan terus. melengkapi, nge-build segala macam itu dari seluruh PT. Ya, betul. Ya. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya kita juga, ini kan tadi kan ke klien kita ya, yang ganti pemilik. Ya. Misalnya kita amit-amit ya, misalnya kitanya yang kenapa-napa nih, yang tidak bisa Ya. melanjutkan pekerjaan. Ya. Atas dasar mungkin kesehatan atau apa. Tapi itu gimana nih mengalihkan pekerjaan itu harus tetap jalan, karena owner atau klien kita taunya kita
punya deal sama PT Anda loh. Jadi tetap harus dijalankan loh. Oke. Jadi justru dengan tanggung jawabnya ini di PT, maka tidak lagi klien atau pihak manapun menyerang orang perorangan. Oke. Ya, walaupun misalnya gambar ini bagaimana, dia kemudian makanya saya pakai bahasa tameng sebagai desainer interior karena dia kemudian bisa oke, tim bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari klien ini gitu. Dari sisi desain, dari segi fungsi, dari segi kekuatannya, Ya. segala macam kekuatan bangunan gitu. Itu bisa ditanggungjawabkan kepada PT. Plus minus sih ya. Makanya saya pakai bahasa tameng. Jadi lebih karena kan kalau orang kayak ditanya sendiri gitu kayak jawab sendiri kan. Tapi kalau bersama tim kita bisa lebih rileks gitu Selamat. ngejawabnya. Ya, itu makanya tim yang pertama kali saya bicara adalah kenapa sih badan hukum? Karena kita punya tim. Itu tujuan awalnya. Punya tim yang bersama-sama mencapai goal untuk dapat mengerjakan seluruh proyek yang di-request oleh klien. Ya, soalnya Gitu. pernah kejadian nih, Cak. Pernah Sehingga kejadian, emang bener real ini, Iya. saya ada, ceritanya kita pernah ada proyek ya, nah arsiteknya itu di tengah proyek itu berjalan, itu pass away. Ya. Iya. Dan saya kan nggak tahu bertanya dengan klien atau gimana karena apakah itu pakai orang perorangan atau PT. Yang setahu saya waktu itu adalah timnya dialihkan ya, pasti pekerjaan dialihkan ke timnya ya di bawahnya. Tapi kan kadang-kadang karena tim jadi tidak secara arahan tuh lepas lah gitu, karena orangnya sudah nggak ada gitu. Nah, ya saya waktu itu menyimpulkan bahwa kalau misalnya pada saat itu dia perorangan, mungkin sebenarnya tanggung jawab dia selesai di situ ya. Tapi kalau misalnya Betul. ketika itu PT, anak buahnya harus melanjutkan. Kalau anak buahnya Kan bisa lain, apa berlanjut. kabar? Berlanjut. Ketika itu kemudian ditanggung-jawabi Allah atau oleh PT, maka walaupun maaf beliau pass away, masih ada tim yang melanjutkan tanggung jawabnya. Ya mau Kan nggak mau bukan deh ya, berarti walaupun bukan beliau pass away pemilik. lalu, Tetap ya, walaupun dia misalnya dia hanya kerja nih misalnya, tapi waduh, mendapatkan tanggung jawab ini nih gitu, tiba-tiba. Ya. Betul. Ya. Makanya kalau dia amit-amit terjadi pass away, nanti kan biasanya keluarga kalau ada urusan apa di akhir itu ya, ataupun kita nggak usah ikut pemakamannya dia, kita nggak kenal lah, tiba-tiba enggak maksudnya. Bapaknya mana? Oh, bapaknya mohon maaf Bu, sudah nggak ada. Nggak adanya kemana? Sudah berangkat ke surga misalnya gitu kan? Ya nggak apa-apa juga. Oh ya sudah, turut berduka cita. Tapi kan pekerjaannya tidak kemudian berhenti toh. Pekerjaannya tetap harus jalan dan diselesaikan oleh tim yang lain. Itulah gunanya kita punya tim. Oke, otomatis saham yang dimiliki seorang itu apakah langsung otomatis diwariskan? Kalau itu nanti kita mesti melihat dulu. Ini nanti mungkin kita bahas pewarisan agak panjang itu kalau soal waris ya, tapi mungkin bukan ranah kita dibahas sekarang, tapi pasti diwariskan. Kalau saham itu dapat diwariskan. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang mungkin kalau ilmu di otak kita atau skill itu kan tidak bisa diwariskan ya. Skill gambar, skill untuk kita komunikasi itu mungkin tidak bisa diwariskan. Tetapi PT ini kan sesuatu yang dapat diwariskan. Mungkin dapat dicontoh tadi dari Sandi, contohnya Sandi mulu nih kayaknya diambil contoh karena beliau di awal ya. Sandi juga mengaku didirikan oleh orang tua. PT ini berdiri lebih tua daripada usia saya. Dia bilang gitu kan? Nah, itu kan berarti kan legacy yang bisa diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ini juga menjadi suatu aset yang baik buat keluarga gitu kan, ketika
siapapun meninggal, lalu kemudian asetnya, walaupun ilmunya ya, walaupun ilmu di otaknya tidak bisa diwariskan untuk menggambar, Ya, untuk ya, mendesain, tetapi dia bisa mewariskan PT-nya ya. yang bisa dilanjutkan ke anak-anaknya. Gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Bu Ranu ya. Mungkin bisa di open mic buka biar lebih seru ya. Bu Ranu, silakan. Ya, Oke. Mbak Ranu silakan. Bu Ranu, raise hand. Udah dibuka? Oh, mungkin ya. Lalu sedikit lagi tentang aset ya. Mungkin waktunya sedikit lagi tentang aset. Kan katanya konon ketika itu aset menjadi milik PT, apakah itu misalnya eh, ruko atau sebidang tanah atau kantor. Nah, itu berarti juga ketika itu dijual, itu juga menjadi dibeli dan dijual itu atas nama PT ya. Berarti harta misalnya dari si pribadi itu, kalau misalnya dia punya pribadi kantor, sebuah ruko lah contohnya, ruko. Ketika itu mau dipakai oleh PT-nya, oh PT saya mau nempatin di sini nih. Berarti sebenarnya ada cara begitu, istilahnya PT itu menyewa kepada dia ya, PT-nya sendiri. Oke, Hmm. yang Aset, kita pertama, ngomongin aset nih. oke aset. Kita mungkin ke slide aset sambil saya bicara slide aset deh terus. Hmm. Nah, ini Korea nih peramal juga nih kayaknya, bisa mengetahui apa yang mau saya bahas nih kayaknya. Ya, karena Jadi itulah. aset PT atau PT sebagai aset. Ya, ini ada dua. Tadi sudah saya singgung. Kalau aset PT itu berupa barang, baik bergerak ataupun tidak bergerak. Barang bergerak itu mobil, kapal, pesawat terbang gitu ya, barang aset bergerak gitu ya. Kalau aset tidak bergerak itu kayak rumah, ruko, gedung gitu ya. Ya, ya tanah. Nah, aset kalau kemudian PT memiliki aset, maka kan modalnya pun bertambah. Ya. Ketika modal bertambah, orang bisa melihat bahwa PT ini cukup bonafit untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan limit pekerjaan. Misalnya PT modal 1 miliar. Pekerjaannya ini nilainya juga 1 miliar. Maka mumpuni head to head untuk pekerjaan 1 miliar dikerjakan oleh PT 1 miliar. Buktinya apa? Kita kan nggak bisa by claim aja. Biasanya mereka akan lihat kantor milik sendiri atau gimana Pak gitu. Apalagi untuk perbankan nanti. Perbankan kan pasti melihat. Perbankan melihat aset PT berapa segala macam ya, dinilai. Nanti kalau kita dapat pekerjaan lalu akses ke perbankan kan minta, ketika kita mau ngajuin pinjaman kan pasti mereka minta aset. Iya. Aset kalau atas nama PT ya lebih bagus lagi. Oh. Berarti itu benar-benar PT-nya yang mempunyai, bukan pinjam aset orang, bukan pinjam asetnya siapa gitu. Oke. Menaikkan. Ini juga berkaitan dengan seperti contoh di awal saya gunakan. Ada tugas saya dari Cibubur ke Pluit. Saya naik sepeda nih. Nggak akan nututin. Modal juga begitu. Para pemberi pekerjaan akan melihat. Nanti ada kaitannya dengan tender deh. Tender itu ada grade-grade-nya. Grade A, grade B, grade C. Itu terkait pekerjaan, kesulitan pekerjaan, nilai proyek juga dilihat, sama kemampuan capability dari para pekerjanya. Oke. Cak, tanya dikit. Silakan. Ini karena lebih ke direct case ya kadang-kadang ya. Oke, Ya. misalnya kita teman-teman di sini nggak cuman kadang-kadang ada yang nggak hanya desainer aja, ada Ya. yang bergerak di bidang design and build.
Jadi build Ya, itu adalah membangun atau melaksanakannya ya, nggak hanya jual gambar lah istilahnya itu kasarnya gitu. ya. Tapi juga membuatnya. Nah, membuat ini kadang-kadang nih terjadi suatu kesalahan atau apa yang mengakibatkan si barang itu di sana rusak. Sehingga dia harus mengganti dengan nilai yang tidak kecil. Contohnya ya misalnya kebocoran atau apalah itu ya. Ini atas nama PT nih. Ya. Sehingga kerugian itu dia harus tanggung. Kalau misalnya dia nggak punya aset untuk menggantinya atau dana atau menggantinya senilai yang cukup tinggi, apakah harta pribadi itu si pemiliknya dibawa-bawa? Nah, pertanyaan Misalnya dia bagus. harus Itulah membuat yang atau hutang lah. membedakan, ya, itulah yang membedakan PT dan CV. Oke. Kalau PT bisa dikunci dari nilai modal yang sudah disetor. Jadi ketika PT tanggungan itu lebih besar, kan saya tadi saya misalnya katakanlah PT saya nilai 100. Si pemberi pekerjaan ini memberikan saya pekerjaan nilainya 200 misalnya. Amit-amit rugi, amit-amit roboh, amit-amit ya, ternyata Ya, roboh lalu misalnya, kemudian rugi 200. Ya saya hanya ganti senilai modal yang disetor 100 modalnya juta. store. Oh, Iya, enak dong. Lepas dari tanggung jawab nggak itu istilahnya atau enggak? lepas. Makanya itu kenapa risiko si pemberi pekerjaan dia melihat PT kita. PT kita modal berapa untuk mengerjakan nilai berapa. Makanya itu grade pekerjaan konstruksi selalu ada grade A, grade B, grade C untuk menghindari hal-hal tersebut. Ya, batas maksimal itu mereka bisa takar misalnya kayak tadi, kalau 200 masih bisa lah dikerjakan. Tapi jangan sampai 1 miliar karena udah terlalu jauh dari modal Modalnya yang store. dipunya PT itu. Dipunyai PT PT-nya itu. cuma punya 100. Nerima pekerjaan 1 miliar. Apakah Yeah. mampu? Makanya tadi saya bilang, saya cuma punya sepeda, disuruh tugas dari Cibubur ke Pluit. Nggak mungkin sampai dalam waktu 1 jam. Makanya harus cari PT yang mempunyai Lamborghini misalnya kayak tadi. Karena Lamborghini setengah jam sampai. Istilahnya gitu. Kalau si pemberi tugas itu menyalahkan orang itu karena kenapa sih nggak cepat sampai? Salah sendiri. Kenapa? Karena dia Salah menyuruh, sendiri. Kan dia kenapa udah kasih menyuruh tahu. orang yang punya sepeda gitu ya? Betul. Makanya itu nanti kita bahas di tender coba. Tender pemerintahan. Nah, kita waktunya masih ada nggak nih? Soalnya. Tapi ini slide terakhir sih. Slide terakhir ya, oke. Peserta tender ini kaitan sama pinjam PT tadi. Nanti kita bahas pinjam PT, mungkin Pak itu udah menunggu-nunggu tuh. Mana jawaban saya dari tadi belum Yang dijawab mana? gitu ya. Oh, Yang boleh nggak pinjam PT sudah gitu. habis Nah, waktunya. oke. Peserta tender pemerintahan ini menjadi syarat pemerintah kalau melakukan tender itu harus berbadan hukum. Harus ya. Ya, tergantung boleh. Kalau catering, kalau itu umumnya boleh CV karena melihat ya. Tapi kalau konstruksi umumnya si PT, nggak mungkin CV sama dia. Walaupun nih desainernya terkenal. Jarang sih. Walaupun desainernya terkenal nih, wah udah ngetop deh. Tapi tetap ya. Tetap. Ya, Mereka kan? akan meminta Bukan dari walaupun situ. desainnya saya nggak tahu ya secara detail. Misalnya kita tahu di IKN Pak Nyoman Nuarte selalu digadang untuk desain gitu kan ya. Desainnya Garuda, desain Garuda yang di Istana Negaranya IKN, kemudian patung-patungnya itu apakah penunjukan langsung? Karena ada beberapa hal yang dilakukan dengan penunjukan langsung. Jadi memang misalnya nama baik. Pemerintah itu gini, aturan jelas sudah ada. Tapi kalau diinginkan oleh RI 1, mau apa kita? Kalau misalnya RI 1 menginginkan pindah ke IKN, pindah gini, yang kita kan negara punya aturan, tetapi tidak semua dapat berjalan sesuai aturan. Kadang juga kalau penunjukan langsung, kadang kemudian hal-hal yang vital biasanya dilakukan karena kebijakan politis. Ya, kita tahu misalnya harus jadi komisaris harus memiliki standarisasi begini. Tiba-tiba jadi komisaris, padahal dia ngurusin. Nah itu kadang-kadang pemerintah punya aturan, tapi kadang-kadang pemerintah sendiri yang ini saya bukannya ngejelekin pemerintah, tapi maksudnya tidak selalu kaku. Ya, jadi termasuk misalnya kayak tender, ada yang langsung, ada yang tidak. Nah,
umumnya, ini kita bicara umumnya saja. Umumnya tender punya klasifikasi tertentu. Ya, klasifikasi A untuk modal sekian, untuk capability sekian, untuk KBLI sekian. Kelas B untuk modal sekian, capability sekian, begitu. Jadi dibagi kelas-kelas, tujuannya apa? Pemerintah ini bisa apple to apple dengan nilai pekerjaan. Jadi grade A pekerjaan berapa, grade Ya, B sesuai pekerjaan lah berapa. sama kelasnya ya. Ya, Sesuai sama kelasnya dan sesuai kemampuan. Karena kan Ya. PT yang punya modal besar berarti kan ya lebih serius istilahnya gitu. Ya. Dari kemampuan serius, dari timnya serius, dari kantornya serius gitu loh. Baik. Oke, Begitu. Mas Wicak, karena mungkin waktu yang Belum menjawab saya pertanyaan tadi itu. udah. Boleh pinjam PT nggak? Ya, boleh pinjam PT nggak? Oke, kita jawab dulu. Boleh pinjam PT nggak? Tender seringkali terjadi di ketika pinjam PT. Ya, kenapa sih pinjam PT? Karena satu, nama baik biasanya. Jadi pemerintah sering nih, ini PT-nya bagus nih, ini tanpa kolusi, tanpa amit-amit ya, KKN tanpa itu ya. Tapi memang PT-nya bagus. Misalnya, pemerintah selalu menunjuk Wika untuk pelakuan pekerjaan beton-beton gitu kan ya. Karena Wika memang bagus. Gitu ya. Nah, maka orang kemudian pinjam PT ke Wika. Wika, saya join dong dengan PT-mu. Kenapa? Karena namanya PT-nya bagus. Kenapa bagus? Karena apa yang dikerjakan itu sering ya punya nilai tinggi, makanya dia gabung sama kita. Nah, pinjam PT bisa dilakukan dengan dua cara. Ya. Yang pertama, masuk sebagai pemegang saham. Berarti secara akta dirubah tuh. Misalnya kita masuk ke kenapa? Rubah akta. Rubah akta, tapi real. Artinya ketika saya ini adalah bagian dari Wika. Mana buktinya? Punya saham Wika. Pegang saham Wika. Tapi ada dua. Yang cara kedua adalah JO atau joint venture. Ya, joint venture. Dia hanya perjanjian kerjasama bahwa yang dikerjakan PTA ini nanti akan disubkon ke Wika. Jadi misalnya bangun kan nggak hanya beton, tapi khusus untuk pekerjaan beton kita menggandeng Wika berdasarkan perjanjian ini untuk mengerjakan. Jadi dari struktur beton tenang karena Wika yang mengerjakan gitu. Nanti kalau untuk interior saya menggandeng PT apa gitu misalnya. Jadi macam-macam gitu. Jadi bisa dua cara. Pinjam PT sangat lazim dilakukan. Bisa kita masuk sebagai pemegang saham, tapi rubah akta dan agak ribet nanti biasanya tergantung negosiasi. Nanti setelah selesai pekerjaan dia out lagi, ubah PT lagi, ubah akta. Ya setelah tapi secara private dia real lebih enak. Kenapa? Karena saya resmi di akta. Nggak bisa hanya di pengangkatan itu ya, misalnya karyawan atau apa, seakan-akan dia menjadi bagian dari itu struktur mungkin organisasi. direktur komisaris saja mungkin misalnya, paling minimal lah. Itu gitu. Mungkin diangkat sebagai direktur komisaris tuh. Tapi ada informasi real ya. Betul, bahwa itu pinjam PT. berdasarkan akta notaris resmi ada SK menterinya, saya ini bagian dari PT tersebut. Buktinya apa nih? Nama saya ada di akta. Gitu ya, ada di akta sehingga lebih mumpuni lah untuk itu. Nah, kalau joint venture agak kurang karena tadi itu dia banyak kan subkon berarti. Dan ini orang agak kurang kalau subkon. Biasanya dia pengennya saya masuk dulu deh. Karena saya bisa menceritakan bahwa saya ini bagian dari PT. Buktinya apa? Buktinya itu. Oke, ini tentunya pasti masih banyak lagi hal-hal yang mungkin akan disampaikan, tapi mungkin lebih detail. Kasus by kasus akan sulit bila diceritakan semua satu persatu ya di sini dengan waktu yang mungkin nggak terlalu panjang. Mungkin untuk refresh dulu sebelum kita nanti tutup.
mungkin dari ini kita lihat dulu pesan-pesan dari sponsor kita ya, dari Sunday. Siap, Silahkan. siap, silakan. Sunday berdiri di tahun 1984. Jadi hingga saat ini berarti Sunday sudah berusia lebih dari 39 tahun. PT Sandimas Inti Mitra yang membawa brand Sunday ini didirikan oleh ayah saya, Bruno Toswandri Arifin. Beliau lulusan arsitektur, lalu setelah itu memutuskan untuk bergerak di bidang operable partition. Our biggest product itu sebenarnya ada dibagi di Sunday. Yang pertama itu blinds dan yang kedua adalah movable partition atau movable wall. Kami memiliki tagline yaitu innovating your space karena kami juga dasarnya semua sebagai arsitek. Jadi kami tahu bahwa setiap ada desain kita berharap bahwa itu akan terbangun, bahwa itu akan terwujud. Alright, opening the curtains. Jadi awalnya memang partisi dulu sebenarnya kita mulai. Karena saat itu pun juga jarang partisi lokal, jadi kebanyakan import. Kita berlatar belakang sebagai arsitek juga, kalau brand juga praktisi. Kalau saya Kayak full dokter. Kayak dokter, praktisi arsitek. Ya, sedangkan saya benar-benar fokus wholly ke Sandimas. Untuk Pak Brun sendiri pun sebagai first generation fokus dalam CSR. Kita memiliki company, kita grow in this community, we grow in this country. Jadi it's the time for us to give back to community and also our country. Sebenarnya saat ini juga awalnya memang pasti dari idealis arsitek, pasti kita selalu mencari hal-hal yang baru, produk yang baru. Jadi waktu saya pertama kali bergabung untuk ikut melanjutkan, saya juga tadinya punya banyak visi misi yang umumnya arsitek pada pikirin ya. Oh bisa nggak blind saya panjang banget 20 meter gitu misalnya. All those impossible task gitu. Yeah. Kita tentu aja pasti akan melihat apa sih kekurangan produk kita, apa sih kelebihan kekurangannya, kita harus cari lagi jawabannya. Jadi kita sebagai user dan di sini brand juga sebagai arsitek, di situ brand akan selalu membawa masukan, selalu bilang ke tim, ini kalau misalnya desain ini itu bagusan misalkan untuk frame tuh tipis gitu misalkan, lalu untuk blind tuh bagusan tuh bidang besar gitu maksudnya, karena dari sisi klien saat ini itu mereka membutuhkan ini gitu, jadi kita mendapatkan masukan juga dari itu ya, dari sisi desainer juga, seperti itu. Dari desainer dan juga dari kebutuhan klien lah sebenarnya. Kita sekarang udah di generasi yang kedua, jadi sebenarnya perusahaan ini sudah berjalan 39 tahun. Lebih tua dari saya. Lebih tua dari. Jadi kakak saya. Ya. Kita udah melihat segala possibility yang terjadi. Iya, dan kita juga sebagai second generation pun sudah berjalan 10 tahun. Kita terus belajar, juga mengambil pengalaman apa sih yang sudah dialami oleh first generation. Lalu kita juga sebagai pemikiran second generation kita masukkan, kita gabungkan jadi satu. Kita cukup yakin sih kita expert di bagian ini. We love our company, so I hope that the customers also love us too. Yeah, we enjoy to be our teams. Hopefully it can radiate out as well. Service important for us. Kita berusaha untuk semua service itu kita jalankan dengan baik.
terima kasih sekali lagi untuk Sunday untuk supportnya di acara ini. Dan sedikit saya simpulkan ya. Jadi kita dari seri pertama ini kita akan lihat kita udah mendengar insight tentang pendirian PT, jadi udah siap-siap nih kalau misalnya mau udah kayaknya emang bener-bener start bikin deh apa aja yang mesti disiapkan, siapa orang-orangnya udah ditentukan untuk yang akan tertera di akte tersebut, plus minusnya udah siap ya kalau mendirikan PT apa. Lalu tadi kita sebut antisipasi terhadap perjanjian atau SPK kita nantinya di proyek-proyek yang kita handle. Lalu ketika kita udah komit terhadap badan hukum, kita peraturan tentunya mengikuti yang BPJS dan ketenaga kerjaan ya. Mungkin yang kayak undang-undang cipta kerja kita harus tahu seenggaknya kita ketika kita punya PT dia akan di-hire, gimana masa pensiunnya, gimana secara kontrak hukumnya seperti apa. Itu akan mengikuti semua ya. Jadi tentunya nggak akan bisa dibahas. Mudah-mudahan next kita akan bahas pajak. Ya, apakah PT itu harus selalu ada PPN atau enggak? Konon katanya enggak. Gitu. Jadi ini terima kasih untuk narasumber kita, Mas Wicak, Pak Widiandoko Wicaksono. Ya, terima kasih Mas Wicak atas insight-nya. Lalu mungkin dari tim admin bisa memberikan e-sertifikat kepada Mas Wicak. Mungkin pakai ya. Ini terima kasih banyak bisa disimpan dari HDI sudah membantu kami untuk sharing. Lalu terima kasih juga sekali lagi kepada sponsor kami Sunday Blind, dan selalu saya sebut Movable Partition ya karena Movable Partition-nya juga terkenal ya, well known. Kepada Bu Janvilia, terima kasih Pak Agung, dan terima kasih juga kepada Ketua HDII Pusat dan beserta Sekjen. Terima kasih kepada Ketua HDI DKI Jakarta dan tim semua administrasi dan sekretariat dan tim yang sudah mensupport acara ini. Terima kasih juga tidak lupa yang paling the best adalah kepada semua peserta dan audiens. Terima kasih, semoga acara berikutnya akan kita share lagi. Keep aware, nanti kita akan sampaikan, kita akan kabari. Begitu. Terima kasih semuanya. Madi. Sebelumnya Kak, Oh ya, kita ada foto-foto, komunikasi sorry, foto-foto. Ya, Foto-foto. saya hampir lupa. Semua on kamera ya. Kamera on, biar kita bisa berfoto bersama ya. Itu kan tradisi. Ya udah, foto juga. Udah? Oke, slide. Dihitung ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide pertama ya, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Oke, semuanya. terima kasih. Ya, Baik, mudah-mudahan terima kasih bermanfaat. semua. Ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa hubungin HDI DKI Jakarta lagi. Mudah-mudahan kita bisa. Terima kasih, Mas Ucak. Thank you. Bu Terima Janvilia, kasih semua ya, semuanya. Sukses, Terima lancar kasih. buka puasanya, diterima ibadahnya. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih.